mengikuti tutornya di lain waktu seperti itu. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke penjelasan mengenai tugas, kita akan ini dulu ya teman-teman, review materi minggu ketiga. Aku izin share screen ya. Kelihatan dengan jelas nggak ya share screen-nya? Kelihatan sih. Oke, thank you. Nah, di sini oke, bisa mulai. Di sini minggu ketiga itu yang pertama kan subjeknya atau topik pembahasan adalah mengenai posisi dan ukuran data ellipsoid. Nah, teman-teman di sini harus sebelumnya memahami terlebih dahulu apa bedanya posisi sama ukuran. Jadi kalau misalnya posisi itu tuh dinyatakan dalam sistem koordinat, bisa dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, dan sistem koordinatnya itu bisa berupa geodetik atau kartesi seperti itu. Nah kalau misalnya ukuran itu dinyatakannya tuh dalam parameter. Nah misal di sini kan di atas elipsoid ya, berarti kan parameternya itu ada setengah sumbu panjang yang simbolisasinya itu A, dan setengah sumbu pendek yang simbolisasinya B, sama ada penggepengan atau flattening biasanya bahasa Inggrisnya, ya simbolisasinya itu F, seperti itu. Bedanya antara posisi dengan ukuran. Nah, kemudian di sini ada capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam suatu pertanyaan ini. Jadi mungkin kita bisa fokus ke pertanyaannya, yaitu bagaimana sistem koordinat 3 dimensi geodetik sama kartesi ini ya bisa sekalian dalam satu gambar di atas elipsoid acuan. Nah, kalau misalnya bicara tentang sistem koordinat, baik itu 3 dimensi, 2 dimensi, ataupun geodetik dan kartesi, berarti fokus utama dari pertanyaan ini adalah mengenai posisi suatu titik di atas acuan, di atas elipsoid acuan seperti itu. Nah, dalam satu gambar ini itu dapat menjelaskan mengenai pemosisian suatu titik secara 3 dimensi di atas elipsoid. Ya, ini kan gambar elipsoidnya. Nah, bedanya apa? Nanti kalau misalnya yang geodetik sama yang kartesi itu cukup berbeda. Mungkin teman-teman udah dapat basicnya juga. Jadi kalau misalnya di geodetik itu kan ada dimensi 3, berarti kan ada lintang, bujur, sama ketinggian atau height ya. Biasanya ini simbolnya H. Nah, kalau misalnya yang geodetik, ya kita startnya pertama bikin elipsoid dulu, kemudian acuan utamanya adalah ini kita bikin meridian 0 atau meridian Greenwich dengan ekuator. Nah, perpotongan antara ekuator dengan meridian 0 ini itu yang menjadi titik start kita untuk memposisikan suatu titik dengan ukuran yang diketahui, baik itu lintang, bujur, ataupun tingginya seperti itu. Nah, kalau misalnya geodetik, kan di sini kita startnya tuh dari bujur dulu ya. Jadi perpotongan antara meridian sama ekuator ini, meridian 0, sorry, antara ekuator meridian 0 ini bujurnya berapa? Misal diketahui bujurnya itu 60 derajat, terus lintangnya ya, ini deh. Misal bujur suatu titik A itu 60 derajat, terus lintang suatu titik A itu ada 60 derajat juga, terus diketahui H-nya juga itu ada 2.900 meter misal. Nah, kemudian di sini kita startnya itu harus dari bujur dulu. Tipsnya itu dari bujur dulu. Jadi dari perpotongan ini kita arahin 60 derajat. Setelah 60 derajat, kira-kira aja 60 derajat, habis itu dibikin lengkung meridian si A-nya ini. Nah, setelah kita memposisikan dalam bujur, kita posisikan lagi dalam lintang sebesar 60 derajat. Nah, ini kita arahin aja ke atas. Nah, gitu kan. Misal 60 derajat di sini. Nah, habis itu di sini kalian tarik garis tegak lurus terhadap lengkung meridian A ini itu sebesar, ini asumsi ya, asumsi 2.900 meter itu, meter apa kilo ya, lupa. Meter kayaknya. Nah, ini tegak lurus dengan lengkung meridian ini ya tegak lurus sejauh berapa itu nilai H-nya. Nanti posisi A-nya di sini. Kemudian baru ini bisa ditarik garis membentuk setengah vertikal utama ini. Seperti itu. Itu kalau misalnya yang geodetik. Terus kalau misalnya yang kartesi, nah kalau misalnya yang kartesi, teman-teman bisa fokus di ini sumbu Z, sumbu X, sama sumbu Y-nya aja. Jadi pemosisiannya adalah misal diketahui X-nya itu ada 2000 misal, anggaplah. X-nya 2000, terus diketahui Y-nya juga 2000, terus diketahui Z-nya itu ada anggaplah 2000 juga gitu misalnya. Nah, ini teman-teman tinggal
Ini kalau misalnya yang kartesi itu startnya dari sini ya, dari geosentrisnya dari pusat elipsoidnya kita apa namanya sejajar dengan sumbu X sejauh 2000 karena positif ya. Nanti arahnya naik ke depan, anggaplah ke depan ke arah yang sumbu positif sejauh 2000, kemudian yang Y juga di arahin ke Y positif sejauh 2000 karena nilainya positif. Kalau misalnya negatif, arahin ke negatif. Terus kalau misalnya Z-nya, nah kalau misalnya Z-nya ini dari sumbu X yang udah ditarik sejauh 2000 sama sumbu Y yang udah ditarik sejauh 2000 itu dibikin garis sumbu yang sejajar dengan sumbu Y dengan sumbu X. Oke, terima kasih. Nah, ditarik garis yang sejajar sumbu Y dengan sumbu X, kemudian di sini kan dapat perpotongannya ya. Dapat perpotongannya, kemudian di sini yang baru ditarik garis sejajar sumbu Z sejauh 2000 juga, seperti itu. Itu untuk pemosisian secara kartesi. Nah, mungkin apa namanya sedikit mereview aja, jadi mungkin bisa kita lanjut. Nah, selain melakukan pemosisian, di sini juga ada tentang bagaimana rumus dan tahapan konversi posisi titik dari sistem koordinat geodetik ke kartesi dan sebaliknya, atau kartesi ke geodetik. Nah, yang sederhananya adalah kita melakukan konversi dari geodetik ke kartesi. Jadi kan kita tahu ya, ukuran yang ada di sistem koordinat geodetik itu kan ada tiga, ada bujur, terus ada lintang, sama ada ketinggian berapa. Nah, tiga ini kita ketahui, pengen kita konversi ke dalam kartesi yaitu X, Y, dan Z. Nah, sederhananya adalah kita bisa fokus ke tiga rumus ini. 1, 2, 3. Oh, 4, sorry. Sama ini, sama 4 ini. Nah, kita cukup fokus ke 4 rumus itu aja. Jadi, untuk mendapatkan posisi X, itu kita tinggal tambahkan aja apa namanya jari-jari kelengkungan vertikal utama. Terus ini kita tambahkan dengan ketinggiannya. Terus ini cos lintang, cos bujur seperti itu. Terus kalau misalnya yang mencari sumbu mencari y-nya itu tinggal cos bujurnya itu diganti jadi sin. Udah sederhana itu. Tapi kan sebelum itu kita harus mencari nilai kelengkungan vertikal utamanya dulu atau NA. Nah, itu pakai rumusnya yang di atas ini. Di mana parameternya kita udah tahu kan. Kita pasti diketahui eksentrisitasnya. Maksudnya untuk mencari ini kita pasti diketahui parameter elipsoidnya apa, entah WGS atau apa. Terus nilai lintangnya juga diketahui. Jadi nanti X sama Y-nya bakal ketemu. Terus untuk Z-nya, nah Z-nya agak berbeda rumusnya. Jadi kelengkungan vertikal utama titik A atau posisi A itu ntar dikali 1 dikurang eksentrisitas pertama kuadrat ditambah ketinggian posisi A, habis itu dikali sin sin lintang A, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita balik, kita diketahui koordinat kartesinya, kemudian diminta untuk mencari koordinat geodetiknya. Nah, itu teman-teman bisa fokus ke ini di slide selanjutnya, materi minggu 3 halaman 6. Di sini aku menyarankan kita mencari ininya dulu, bujurnya dulu, karena sederhana, tinggal arctan Y per A, karena kalau kartesi pasti diketahui ini kan, diketahui X, Y, dan Z. Nah, ini dicari ini dulu aja, jadi lebih cepat. Terus kemudian kalau misalnya selanjutnya adalah kita mencari ini lintangnya. Nah, lintangnya kalau misalnya di sini contohnya itu pakai rumus iteratif, jadi kita mencari nilai pendekatannya dulu. Jadi bukan nilai sebenarnya, tapi nilai pendekatannya itu sama dengan arctan 1/1 min E kuadrat, kemudian dikali posisi di sumbu Z-nya dibagi ini jarak antara X dan Y atau akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, seperti itu. Nanti kalau misalnya lintang pendekatannya udah dapat, itu dimasukkan ke dalam rumus ini, kelengkungan vertikal utama lagi, pakai rumus yang di atas tadi ini. Nah, ini pakai rumus kelengkungan vertikal utama tadi, kemudian baru dicari nilai yang sebenarnya menggunakan rumus ini. Jadi lintang sama dengan arctan Z plus E kuadrat dikali
Kelengkungan vertikal utama dikali sin si lintang dibagi akar X kuadrat sampai Y kuadrat, seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai H-nya atau ketinggiannya, itu sini juga udah ada rumusnya, tinggal akar X kuadrat plus Y kuadrat per cos lintang dikurang nilai N, seperti itu. Nah, cuman sedikit informasi aja, kalau misalnya kartesik ke geodetik itu jarang keluar, tapi pernah keluar. Karena rumus ini tuh cukup rumit dibanding dari geodetik ke kartesi, seperti itu. Oke, bisa. Kemudian kalau ini nanti dibahas di selanjutnya sama partner saya. Nah, kemudian ini kita coba masuk ke latihannya. Nah, kalau misalnya latihannya di sini sederhana aja. Aku udah ada contohnya. Nih. Ini kita coba mengenai latihan satu, diketahui A-nya nilainya sekian, B-nya nilainya sekian. Ini kalau misalnya 6378, 137, ini pasti WGS nih. WGS 84 itu setengah sumbu panjangnya sekian. Pada umumnya dipakainya sekian. Nah, nilai A sama B diketahui, terus kemudian problematikanya adalah kita diminta untuk menghitung penggepengan eksentrisitas pertama dan yang kedua. Nah, ini kalau misalnya kita scroll ke bawah, seret. Nah, ini tuh rumusnya udah ada. Jadi cukup membantu ya. Di sini kan penggepengan simbolisasinya F ya. F sama dengan A min B per A. Ya, F sama dengan A min B per A. A-nya udah tahu, B-nya udah tahu, tinggal masukin hasilnya berapa. Kayak contoh di Excel ini hasilnya berapa, sekian gitu kan. A min B per A, seperti itu. Begitupun untuk mencari eksentrisitas pertama dan kedua. Akar dari A kuadrat min B kuadrat, hasilnya kemudian dibagi dengan A kuadrat. Kemudian diakarin, itu tinggal masukin angka ini aja sih. Jadi semakin sering kalian beroperasi dengan Excel ini, kalian akan menjadi lebih teliti lah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah di sini diminta untuk menghitung lintang geosentrik dan lintang tereduksi untuk titik P di kampus UGM. Ini agak banyak bertele-tele ya, di kampus UGM itu bukan keterangan yang penting, tapi koordinatnya itu yang menjadi penting, yaitu titik P, koordinat lintang sekian, bujur sekian, dan H-nya sekian. Nah, rumus ini itu, rumus ini, ada di nih, lintang lintang geosentrik sama lintang tereduksi, itu yang diminta dicari. Nah, sederhananya, di sini kan ini banyak sama dengannya ya, banyak persamaan yang disama dengankan gitu. Ini yang kita cari, sama ini yang kita cari. Nah, kalau misalnya dalam satu persamaan kita nyari dua parameter, itu nggak bisa gitu kan. Jadi kita tidak menggunakan ini dulu, tapi kita cari satu parameter dulu dengan persamaan ini, yang semua parameternya udah ada. Nilai E-nya tadi udah bisa diketahui ya. Bisa diketahui pakai rumus akar dari A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat. Kemudian tadi kan nilai lintangnya juga diketahui ya. Nah, tinggal dikali tangen dari nilai lintang. Nanti rumus lintang geosentriknya tuh bakal dapet seperti itu. Nah, terus kalau misalnya satu parameter udah ketemu, kan tinggal ini yang belum ya. Nah, tinggal dipindah ruas aja deh. Tinggal di tangen yang geosentrik, ini dikali A per B itu sama dengan lintang tereduksi, seperti itu. A per B-nya tuh apa? A per B-nya tuh bisa pakai yang ini, parameter acuan elipsoid ini, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah di sini diminta untuk menghitung kelengkungan meridian M, jari-jari kelengkungan utama simbolnya N, sama jari-jari bola Gauss. Nah, ini sempat kita bahas di minggu lalu sepertinya. Jadi rumusnya juga sudah ada di bawah sini. Jari-jari kelengkungan yang simbolisasinya M itu rumusnya yang ini. Kemudian
Jari-jari kelengkungan vertikal utama, rumus yang di bawahnya, dan jari-jari bola Gauss R itu ada di sini ya. M akar dari hasil kali M kali N seperti itu. Menurut geodetik, titik P dan titik Q. Ini kita contohin pakai titik Q aja ya. Titik P-nya kan di sini di atas. Maksudnya kita pakai Q dulu aja. Dari geodetik ke kartesi. Nah, ini kita fokus ke rumus yang ini. Ya, rumus dari rumus dari XA sama dengan bla bla bla, YA sama dengan bla bla bla, ZA sama dengan bla bla bla. Kemudian sebelum nyari X, Y, Z ini tuh cari dulu jari-jari kelengkungan vertikal utamanya pakai rumus ini. Nah, contoh di sini kan diketahui lintangnya sekian ya. Yang artinya di selatan. Minus 7 derajat, 32 menit, 28,3. Bujurnya sekian, H-nya sekian. Transformasikan. Nah, ini ada contohnya sedikit di Excel. Nah, jadi teman-teman bisa langsung masukin rumus yang ini aja. Kan A-nya udah diketahui ya. A-nya diketahui, terus eksentrisitasnya bisa diketahui dari A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat tadi. Terus nilai lintangnya juga diketahui, ya. Tinggal masukin ke rumusnya. Set ini sedikit contoh rumusnya. Nanti apa namanya muncul hasilnya sekitar sekian. Kemudian untuk mencari nilai X, Y, Z-nya, itu juga sederhana aja. Cukup ikutin rumus ini aja. Rumus X, Y, Z, N tambah H, terus dikali hasil penjumlahannya dikali cos lintang kali cos bujurnya. Terus ini ntar keluar hasilnya gitu. Pakai Excel itu mempermudah. Cuman nek hasilku ini kayaknya tuh masih belum tepat. Karena ya dulu aku masih belum teliti-teliti banget. Mungkin sekarang ya. Nah, jadi teman-teman semakin sering berlatih Excel itu akan semakin mempermudah kalian untuk menjadi teliti seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin bisa dilanjut ini, jarak busur meridian oleh Natasha. Monggo, Nat. Iya, makasih Hozi. Iya, Suara makasih. aku masukkan sih. Masuk, masuk. Oke. Minta tolong ini diturunin share screen. Oke. Nah, nah di sini kita lanjutin buat jarak busur meridian. Teman-teman nanti kalau suaraku kurang jelas bisa diinterupsi aja ya. Di sini untuk jarak busur meridian itu ini S ini ya. S ini. Buat jarak busur meridian itu yang ini. Nah, di sini disuruh mencari tahu jarak busur meridian antara titik 1 dan titik 2. Nah, rumusnya apa? Rumusnya tuh ini, S sama dengan integral ini M dp. Nah, dari rumus ini didapat nanti penurunannya itu pakai yang ini. S di sini apa? S itu jarak busur meridian. Ini lintang M itu lintang geodetik rata, rumusnya ini. Kemudian delta lintang itu selisih lintang geodetik antara dua titik, yaitu titik 1 dan titik 2 ini. Nah, biasanya untuk jarak busur meridian itu nanti di soal yang diketahui itu ada ada dua titik. Nah, di dua titik ini mempunyai bujur yang sama, tapi lintang mereka itu berbeda. Kemudian dari rumus ini, nanti itu yang digunain rumus yang ini ya teman-teman, buat ngerjain tuh soal. Rumus ini tuh teliti sampai 0,03 meter untuk jarak busur meridian dengan delta lintang itu sekitar 5 derajat. Kemudian kalau beda lintangnya itu 10 derajat, dia tuh kesalahannya mencapai 0,07 meter. Jadi semakin besar beda lintangnya, nanti itu ketelitiannya dia tuh semakin jelek. Kemudian untuk jarak busur meridian ini tuh sebenarnya ada dua rumusnya. Yang pertama itu yang pakai ini rumus yang pertama, sedangkan rumus yang kedua itu pakai yang ini. Nah, rumus kedua itu bedanya di sini tuh
kita akan menggunakan konstanta A, B, C, D, E, F sampai F ya. Ini nanti tuh dihitung dulu, terus nanti itu bisa dimasukin ke rumus yang ini. Nanti di tugas 2 itu akan dibahas kan untuk penggunaan busur meridian itu nanti disuruh pakai yang rumus yang tanpa konstanta dan ada yang pakai konstanta. Jadi rumus yang dipakai nanti tuh yang ini sama rumus yang ini. Kemudian, nah di sini tuh ada lagi jarak busur meridian, tapi di sini tuh kalau beda lintangnya, kalian udah tahu nih, beda lintangnya itu kurang dari 5 derajat. Nah, rumusnya dari rumus ini tuh disederhanain menjadi ini. Kemudian kalau untuk busur meridian kurang dari 45 km, itu udah bisa pakai rumus yang ini. Oke, selanjutnya lanjut ke jarak busur paralel. Di sini nanti di tugas 2 itu di nomor 3 disuruh cari tahu panjang busur. Sorry, nomor 4 atau 3 ya. Itu disuruh cari jarak busur paralel. Untuk soalnya itu biasanya diketahui satu ada 2 titik ini sama ini. Nanti dia itu pada lintang yang sama, tapi bujurnya itu berbeda. Itu ada bujur 1 sama bujur 2. Sehingga nanti dia itu rumusnya pakai yang ini, L sama dengan P kali delta bujur, yang nanti menjadi rumus yang ini. Nanti ini yang dipakai. Oke, selanjutnya kita masuk ke parameter dari elipsoid. Parameter elipsoid itu kan ada A, ada B, ada F ya. Nah, biasanya tuh yang diketahui itu A sama F. Itu A sama F. Nah, untuk menghitung B itu gimana? Nanti tuh ada sendiri, ini dari rumus yang ini nanti dicari untuk B-nya gimana. Kemudian jenis elipsoid itu ada banyak jenisnya. Itu ada yang BGS 84, ada Bessel 1841, ada GRS 67. Kalau Indonesia sekarang sendiri tuh udah pakai SRGI 2013. Nah, untuk parameter setiap elipsoid ini tuh nilainya tuh selalu sama. Jadi kalau teman-teman disuruh nyari misalnya menghitung nilai koordinat geodetis atau koordinat koordinat geodetis pakai WGS 84, nanti itu untuk parameternya nilai A, nilai F, nilai B itu selalu sama pakai yang ini gitu. Nah, untuk nilai F sendiri tuh nilainya ini F sama dengan A min B per A, sehingga nanti itu nilai B bisa diturunkan dari nilai ini. Nah, untuk eksentrisitas pertama juga udah diketahui rumusnya kayak gini, nanti bisa diketahui. Nah, ini buat latihan 2, nanti tuh dibahas di tugas 2. Selanjutnya kita masuk ke materi minggu 4. Ini aku review dikit aja, soalnya di soal yang terakhir dari tugas 2 itu ada yang pakai rumus dari materi M4. Di sini tuh M4 itu tentang reduksi ukuran elipsoid sama direct dan inverse problem. Di sini oke. Nah, misalnya bila jarak A dan B itu dia permukaan bumi A dan B, dia itu dekat dan tingginya sama, maka dia tuh pakainya tuh jarak yang lurus. Tapi kalau A dan B itu jauh, terus tingginya sama, dan A dan B itu jauh, terus tingginya sama, dia itu merupakan jarak melengkung. Kemudian kalau A dan B itu jauh dan tingginya mereka itu berbeda, maka jarak DAB merupakan jarak mendatar pada ketinggian HA dan jarak DBA merupakan jarak mendatar pada ketinggian HB. Sedangkan jarak rata-rata DM merupakan jarak mendatar seperti ini. Kemudian ketinggian rata-ratanya itu ini, dia juga pakai jarak melengkung. Nah, ini buat reduksi jarak elipsoid. Di sini tuh ada 2 titik, di mana dia tuh ketinggiannya tuh beda, ada titik P dan Q. Jarak miringnya itu sebesar D. Dia ini nanti nilai D, nilai R, ini di sini ada D, nilai R, sama nilai D0. Nah, dia ini nanti untuk mencari
reduksi jarak ke elipsoid. Yang pertama-tama yang harus kita cari itu sebenarnya nilai R. Nilai R. Nilai R ini. Nah, kalau kita cari nilai R, berarti kita harus cari nilai M dan N terlebih dahulu. Nilai M dan N ini dicari di setiap titik. Jadi ada MP, MQ, NP, dan NQ. Nanti didapat RP dan RQ. Dari RP dan RQ itu nanti itu dirata pakai rumus yang ini. Kemudian itu kita cari D0-nya. D0 sama dengan akar ini. Nah, kalau D0 kita udah dapat, kita bisa cari S atau ini reduksi jarak ke elipsoid itu bisa pakai ini. Nah, di sini tuh ada ini bacanya apa ya? Mu P kuadrat, mu P kuadrat, TP itu didapat dari bawahnya ini. Oke, buat materi minggu keempat cukup ini aja, karena yang dibahas di tugas 2 nanti sampai ini. Rumus yang ini tuh sebenarnya sama aja kayak ini. Oke, cukup sekian dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau enggak? Ditunggu sampai 4:08 ya. Pertanyaannya boleh mencakup dari yang udah dijelasin Hozi atau dari aku. Kayaknya belum ada yang mau tanya nih. Biar cepat, kita lanjut ke tugas aja, pembahasan tugas kedua. Monggo untuk Rifki sama Dila. Oke, makasih Nata. Sebelumnya aku izin share screen ya teman-teman. Oke, mau minta tolong konfirmasinya apakah share screenku udah kelihatan? Udah masuk, Dil. Oke, sip, makasih. Oke teman-teman, jadi kan di tugas 2 ini kita diberikan 4 soal nih. Nah, aku tuh akan membahas tugas nomor 1 dan nomor 2. Kayak yang kata Kozi bilang tadi, SRG tuh lebih mudah kalau kita ngerjainnya pakai Excel, jadi aku mau ngejelasin ke teman-temannya pakai Excel juga. Nah, di sini langsung aja nih ke soal nomor 1. Ada suatu titik, yaitu titik Q terletak di puncak Merapi, berkoordinat geodetik. Nah, koordinat geodetik itu kan terdiri dari lintang, bujur, dan H. Nah, lintangnya tuh minus 7 derajat, 32 menit, 28,3 detik. Bujurnya itu 110 derajat, 26 menit, 45,7 detik, dan hanya 2.900 meter. Nah, kita tuh diminta untuk mentransformasikan koordinat geodetik titik P dan Q ke sistem, ini maksudnya harusnya titik Q doang ya teman-teman. Jadi nggak ada titik P-nya, titik Q ke sistem koordinat kartesi bila diberikan data parameter elipsoid acuan sebagai berikut. Nah, parameter elipsoid acuan itu yang diberikan adalah setengah sumbu panjang dan setengah sumbu pendeknya atau A sama B-nya dengan nilai sekian yang udah ada di sini. Nah, selanjutnya inti dari soal ini kan ini nih tadi udah ada di slide PPT yang dijelasin juga sama Kozi, yaitu konversi koordinat geodetik ke koordinat kartesi. Jadi sebenarnya untuk mengkonversi koordinat lintang, bujur, dan H ini ke X, Y, Z, kita tuh perlu parameter apa aja? Nah, yang pertama, kita tuh perlu untuk menghitung N-nya dulu nih, N. Bisa teman-teman lihat di sini ada N. Nah, kita perlu tahu N-nya dulu untuk dapat X, Y, dan Z-nya. N-nya tuh butuh apa aja? N-nya tuh butuh A, E, nilai lintangnya. Nah, E itu bisa kita hitung terlebih dahulu dari, E itu kan eksentrisitas, kita hitung terlebih dahulu dari parameter elipsoid acuan yang udah diberikan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, E itu rumusnya akar dari A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat. Nah, nanti teman-teman hitung aja dari, sebentar, dari sini nih,
masukin aja A-nya, B-nya, terus ya udah kayak biasa kan, tinggal masukin rumusnya. Nah, habis didapat E-nya, kita juga perlu nilai sin kuadrat lintang. Nah, aku tuh ngerjain Excel ini tuh kayak satu-satu gini loh. Karena kayak yang Kozi bilang, kalau kita ngerjain di Excel tuh, kalau kita nggak teliti itu rentan salah. Nah, aku ngerjain satu-satu kayak gini biar bisa di-trace gitu. Nanti kalau misalnya seandainya datanya nggak sesuai, itu ternyata salahnya di mana sih. Soalnya kalau misalnya aku langsung nulis N, terus masukin rumus ini, yang panjang ini, tuh nanti ya kalau salah tuh susah nge-trace-nya di mana. Makanya aku bikin Excel-nya panjang kayak gini. Nah, pertama bikin dulu nih sin kuadrat lintangnya, masukin aja. Ini kan udah ada nih sin lintang. Nah, di sin lintang ini jangan lupa teman-teman kalau pakai Excel, kalau ini kan derajatnya masih derajat desimal. Nah, kalau di Excel itu harus diubah ke radians terlebih dahulu. Jadi di sini dimasukin radiansnya. Kalau misalnya teman-teman ngitung pakai kalkulator manual, itu nggak perlu. Jadi tinggal langsung masukin sin 7 derajat 32 menit 28,3 detiknya aja. Nah, lanjut habis itu ada E kuadrat sin kuadrat lintang A. Ya udah tinggal E kuadratnya tadi udah dapat dari E yang kita kuadratin. E yang di sini itu kita kuadratin, dapat E kuadrat sin kuadrat lintang. Tadi kan udah dapat sin kuadrat lintangnya. Terus tinggal dikurangi sama 1, yang atas yang ini dikurangi 1 tuh. Nah, terus diakarin sampai kita dapat hasilnya. Nah, terus nanti N-nya ya udah tinggal berarti rumusnya kan A per 1 min E kuadrat sin kuadrat lintang A, akar diakarin kan. Udah A-nya segini, terus kita udah dapat juga akar 1 min E kuadrat sin kuadrat lintangnya. Udah tuh, kalau kita udah dapat N, ya udah kalau mau ngitung X, Y, dan Z-nya gampang banget, kita tinggal ini, nih, NA plus HA cos lintang A cos bujur A. Nah, N-nya itu dari sini tadi, terus H-nya yang diketahui di soal, ini H ini. Nah, terus cos lintang cos bujur tinggal dimasukin ini. Tapi jangan lupa diubah ke radians dulu. Nih, kita lihat kalau di rumus Excel-nya, X-nya tuh NA plus HA, terus dikali dengan cos lintang sama cos bujur dari titik Q. Udah, terus Y-nya mirip-mirip juga sama X kan, NA plus HA dikali sama cos lintang sin bujur. Nih. Nah, kalau yang Z itu agak beda rumusnya sama X dan Y, tapi parameter-parameternya juga udah ada tuh, cuman butuh N, butuh H, dan butuh E, sama butuh nilai sin lintangnya. Jadi ya udah tinggal dimasukin aja. Jadi NA terus dimasukin dikali dengan 1 min E kuadrat. Ini kan 1 min E kuadratnya sebelumnya udah dihitung nih di sini. Nah, terus ditambah sama tingginya, HA yang diketahui di soal, terus dikali sama sinus lintangnya. Udah, kalau udah kayak gitu, ya udah dapet nih koordinat kartesinya. Tuh. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman. Aku tunggu sampai 4.15 ya. Oke, karena udah 4.15 dan belum ada yang nanya, aku lanjut dulu ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, itu kita diminta untuk menghitung panjang busur meridian dari data yang ada di bawah ini. Nah, data di bawah ini tuh ada 3 perbedaan. Jadi ada 3 panjang busur yang harus kita hitung. Nah, panjang busur meridiannya ini kita hitung tuh dari nilai lintang di 2 titik yang diketahui, lintang 1 sama lintang 2. Nah, di sini ellipsoid referensinya yang digunakan itu adalah Basel 1841. Nah, kalau udah ada ellipsoid referensi, berarti kita yang pertama harus tahu dulu parameter ellipsoidnya. A-nya sekian, B-nya sekian, dari Basel 1841. Nah,
habis tahu A dan B, kita bisa juga untuk menghitung eksentrisitasnya. Eksentrisitas itu kan rumusnya tadi ya, A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat. Karena ini eksentrisitas pertama udah dikuadratkan, jadi rumusnya nggak ada square root-nya, nggak ada akarnya. Nah, untuk menghitung panjang busur meridian ini, kita di soal tuh diminta untuk mengerjakannya dengan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan konstanta dan cara tanpa konstanta. Untuk cara yang menggunakan konstanta, di PPT juga udah ada dilampirkan, ada konstantanya tuh kan ada A sampai F, dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Nah, terus kalau udah dapat A sama F, nanti kita bisa hitung panjang busur meridiannya. Nah, caranya aku jabarin satu-satu dulu mungkin ya. Jadi dari kalau kita udah dapat nih eksentrisitasnya yang dikuadratin, eksentrisitas pertama dikuadratin, kan kita lihat nih di rumus ini tuh juga kita butuh E pangkat 4, E pangkat 6, E pangkat 8, E pangkat 10. Jadi kita hitung dulu di sini. Nih, tinggal dipangkat-pangkatin aja. Terus, habis itu, ini kita hitung juga 1 min E kuadratnya, terus A dalam kurung 1 min E kuadrat dan rho detik. Itu nanti digunain di mana? A1 min E kuadrat sama rho detiknya itu digunain untuk ngitung rumus panjang busur meridian ini di sini. Biar mudah nge-trace kesalahannya tadi. Jadi kita agak banyak kolom dan tabelnya. Nah, selanjutnya kalau udah dapat eksentrisitasnya, ini aku tulis lagi data yang dari sini, lintang pertama sama lintang kedua untuk 3 titik yang harus kita cari panjang busurnya. Nah, di sini ya udah tinggal disalin aja kan. Udah, terus kita cari delta lintang. Delta lintang tuh selisih antara lintang pertama dengan lintang kedua. Nah, kan udah diketahui tuh kalau di sini delta lintangnya yang di titik 1 tuh 10 detik, di titik 2 itu ada 10 menit, 10 menit kalau diubah ke detik jadi 600 detik, terus di titik 3 tuh ada 1 derajat perbedaannya, nah alias 3600 detik. Nah, untuk menghitung dengan menggunakan konstanta, nih teman-teman lihat lagi di konstantanya, di konstanta kan aman tuh, kita perlu E udah dihitung di sini tadi. Terus di rumus ini, untuk menghitung dengan konstanta ini, kita selain butuh E, kita juga butuh ini nih. Lintang 2 min lintang 1, sin 2 lintang 2 min sin 2 lintang 1, sin 4 lintang 2 min 4 lintang 1, dan seterusnya. Ini tuh sampai 10, dilanjutin sampai 10, makanya ini ada titik-titiknya kan. Nah, makanya di sini aku hitung dulu 2 lintang 2, 4, 6, 8, 10. Sama kayak gini juga, 2 lintang 2, 4 lintang 2, 6, 8, 10. Ini tuh dari mana? Dari, ya ini tadi misal nih, aku tunjukin kalau yang ini. Ini pakai derajat desimal aja biar nggak susah. Jadi di sini di lintang satunya, 2 lintang 1, ya udah dimasukin 2 dikali lintang 1 yang derajat desimal. Terus yang di titik 3 ini, 2 dikali lintang 1 yang derajat desimal. Kalau udah ini, kan rumusnya tuh sebenarnya cuman ini SM atau panjang busur meridian sama dengan A1 min E kuadrat yang tadi udah dihitung di sini, terus dikali konstantanya, konstanta yang A, baru lintang 2 min lintang 1. Nah, di situ jangan lupa kan ini ya, lintang 2 min lintang 1, terus sin 2 lintang 2 min sin 2 lintang 1, itu tuh masih dalam derajat desimal. Nah, kita tuh ngitung harus dalam radians. Makanya di sini tuh dikali dengan rho detik. Sorry. Ini dikali dengan rho detik. Oh, dibagi dengan rho detik. Supaya kita dapat hasil yang radiansnya. Nah, terus di sini juga kita perlu B per 2. Jadi B yang tadi di konstanta ini aku bagi sama 2. Terus C-nya per 4 dibagi sama 4. D per 6, E per 8, F per 10. Ya udah gitu. Terus
Kalau udah dapet semuanya ini A, B, C, D, E, F-nya, B/2, dan seterusnya, udah kita bisa ngitung berapa panjang busur meridiannya pakai rumus yang di sini. Satu-satu dihitung ya, kan ada 3 nih, 3 busur meridian yang harus kita hitung panjangnya. Ya udah kita hitung satu-satu dari si nilai yang ini. Jadi nanti ini tuh rumusnya dimasukin aja. A 1 min E kuadrat yang ini tadi. Terus dikali dengan A besar lintang 2 min lintang 1. A-nya ini lintang 2 min lintang 1. Ini udah ada nih yang udah dikaliin. Terus B/2 di sini. Terus sin 2 lintang 2 min sin 2 lintang 1. Tinggal di sin 2 lintang 2. Yang ini 2 lintang 2 min 2 lintang 1 gitu. Udah, itu cara yang menggunakan konstanta. Jadi intinya, kalau cara yang menggunakan konstanta tuh ada 6 konstanta yang harus teman-teman cari, yaitu A, B, C, D, E, F. Terus kalau udah dapat konstantanya, teman-teman tinggal ngitung pakai rumus yang di sini. Nah, ini Excel-nya terlihat sangat-sangat panjang sebenarnya karena ini tuh step-stepnya aku jabarin satu-satu, biar kalau ada yang salah tuh mudah untuk kita ketahui. Nah, selanjutnya kita menghitung panjang busur meridian yang tanpa konstanta. Nah, kalau teman-teman perhatiin di PPT, penjelasan Bu Leni, atau yang tadi dijelasin sama Nata juga, untuk panjang busur meridian, itu bisa menggunakan rumus ini kalau tanpa konstanta. Yang tadi tuh, jarak busur meridian dapat kita ketahui dengan rumusnya